Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu, ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa. Sudah lihat video di awal ya, inisial yang disebutkan ya, sudah paham. Di sini saya nggak mau bahas siapa inisial yang disebut. Saya mau bahas tentang cara merekrut anggota yang dikirim ke Kamboja ya. Nah, ceritanya begini, nggak tahu ya kenapa setiap ada ketemu sama saya itu selalu curhat bloko suto, istilah Jawanya itu, tanpa ada hal apa kadang aling-aling, tanpa ya pokoknya vulgar lah. Ceritanya begini, anak saya itu kan main FF. Main FF itu kenal sama orang Tangerang. Nah, Tangerang ini pendidikannya ya SMP, apa itu geng motor juga ya. Anak saya ini takut ketika diceritain pribadinya si anak ini, anggap aja Wawan ya. Ya sebentar. Wawan ini cerita semua kalau si Wawan ini geng motor ya. Intinya pendidikannya minim, orang tidak punya, motor pun tidak punya, katanya seperti itu. Nah, si anak saya ini takut ya ketika diceritain semua tentang si Wawan ini. Nah, ketika telepon suruh saya yang ngomong ya, mending kamu ngomong sama mama saya. Saking takutnya ya sama anak motor, anak geng motor. Terus saya tanya di situ, gimana ya, tanya terus terang, saya akui gentlenya, mah saya itu pendidikan SMP, orang nggak punya. Jika anak mama saya datangi terus saya ajak nikah bagaimana, itu pertanyaan yang to the point. Sebetulnya tuh kenal belum juga lama ya, saya akui kejentelannya. Saya bilang seperti ini, anak mama itu masih, ini orang Tangerang loh, belum pernah tatap muka, ngomong langsung vulgar gitu. Anak mama itu masih SMP, mau menginjak SMK, SMA ya, masih kecil. Jangan berpikir atau berplanning terlalu jauh lah, kasihan. Mama sendiri dulu tuh nikah dini ya. Nikah dini itu enggak seindah yang kita bayangkan ketika masuk dalam kamar. Saya kasih penjelasan itu sama si Wawan ini. Nah, si Wawan ini sudah survei, kira-kira Tangerang ke Semarang itu butuh biaya berapa nginep, sudah mau planning ke sini ya. Berangkat 300, pulang pergi mungkin 600, belum nanti nginepnya dan makan lain-lainnya. Itu sudah diperinci sama si Wawan mau berkunjung ke rumah saya. Ya saya bilang nggak usah planning jauh-jauh dulu ya, anak mama masih butuh sekolah, lagian tuh umur kamu masih berapa, saya tanya seperti itu ya. Selagi masih ada orang tua, bantu aja orang tua dulu ya, jangan untuk berpikir merit dulu, saya bilang seperti itu. Ya udah, akhirnya terima. Terus cerita lagi ya, oh sadar diri lah si Wawan, iya mah nanti kalau saya juga belum kerja, nanti anak mama saya kasih makan apa gitu, bla bla bla. Nah terus cerita si Wawan ini katanya mau diajak temennya ke Kamboja. Saya bilang seperti ini, loh ngapain, wong lagian kurs apa, intinya tuh nilai rupiah sama nilai mata uang Kamboja itu kan tinggi rupiah, kenapa pilih bekerja di yang gajinya kecil ya. Menurut saya kan rupiah lebih tinggi daripada Kamboja ya, nilai mata uangnya itu lah ya. Iya mah, memang benar, tapi di sana itu kan
dikirim ke Kamboja. Ya ini untuk jadi karyawan judol ini ya. Lah caranya gimana? Saya tanya si Wawan. Ya caranya gampang kok Mas, tinggal berangkat doang ya. Visa, paspor, apa itu segala, makan, tempat tinggal dipenuhi di sana. Potong gaji enggak? Enggak. Si Wawan jawab seperti, enggak mah. Lah terus berapa itu gajinya? Sebulan bisa 15 juta mah, bisa 10 juta mah. Oh, ada teman saya yang sekarang tuh bisa membeliin motor istrinya, motor ibunya, memperbaiki rumahnya. Nah, cerita si Wawan seperti ini. Saya tanya balik, lah Wawan mau berangkat ke sana, punya nyali? Enggak mah, wong masih ada orang tua, nanti kalau misalnya saya di jauh, maksudnya apa sih untungnya ya ketika saya di jauh punya uang banyak tapi nggak bisa kumpul sama keluarga. Jawab si Wawan, ya saya best ya, buat kamu saya acungi jempol, saya bilang seperti itu. Nah intinya ya, cara merekrut orang-orang di judul ini ya tidak perlu berpendidikan tinggi ya. Yang bisa mudah direkrut itu kan orang-orang yang ada di pedalaman, pendidikannya minim, ditambah orang yang ekonominya pas-pasan, bahkan mungkin ekonominya menengah ke bawah ya, jadi tinggal manut pasrah gitu ya. Ya ini bahayanya di sini ya. Ya saya akui tadi si Wawan nggak berani berangkat bukannya tidak punya nyali, karena masih memikirkan kedua orang tuanya, belum bisa menjaga kedua orang tuanya. Mungkin pola pikir si Wawan seperti itu ya. Ya keluar negeri boleh ya, jadi TKW atau kemanapun boleh, asal ya jalurnya jalur yang legal ya. Ketika nanti ada permasalahan itu kan pemerintah negara itu bisa membantu. Kalau jalurnya ilegal tentu akan sulit dan membuat hubungan nanti kedua negara itu bisa renggang ya. Di sini cukup dipahami ya. Ya saya sih tidak menyalahkan 100% ya. Ya memang mudah cara merekrut orang-orang kurang berpendidikan, apalagi orang-orang yang tinggal di agak pelosok-pelosok ya, minim pengetahuan, jadi itu merekrutnya itu gampang.